Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tumina dengan NIM 20191333012 dengan mata kuliah hidrologi, dan dosen pengampu pada mata kuliah ini Bapak Heri Setianto, SPD MSc. Materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini yaitu tentang air tanah gambut. Air gambut merupakan air permukaan hasil akumulasi sisa material tumbuhan, biasanya pada daerah berawan atau dataran rendah. Hal yang terpikirkan oleh kita, pasti air gambut itu sangat asam. Nah, mengapa air gambut itu sangat asam? Karena air gambut memiliki ciri-ciri kadar pH yang rendah 3-4 sehingga bersifat sangat asam. Juga memiliki kadar organik, besi dan mangan yang tinggi, serta warna air pekat berwarna kuning atau coklat tua. Air gambut tidak bagus digunakan oleh masyarakat untuk keperluan seperti diminum, memasak, mencuci, dan mandi. Jika kita menggunakan air gambut tanpa diolah, maka dapat merusak gigi, rambut menjadi lengket atau keras-keras, dan menyebabkan penyakit pencernaan. Jika kita ingin menggunakan air gambut sebagai kebutuhan, air gambut sebaiknya harus dikelola dulu supaya menjadi jernih. Proses pengelolaan air gambut. Air baku dinetralisasi dengan pemberian kapur. Netralisasi ini yaitu mengatur keasaman air agar menjadi netral pH-nya. Setelah dinetralisasi, kemudian air baku diaerasi dengan pemompa udara agar kandungan zat besi dan mangan yang ada dalam air baku bereaksi dengan oksigen yang ada dalam udara, membentuk senyawa besi dan senyawa mangan yang dapat diendapkan. Setelah diaerasi, kemudian dikoagulasi dan sedimentasi. Koagulasi ini yaitu proses pembubuhan bahan kimia ke dalam air agar kotoran dalam air yang berupa padatan tersuspensi. Sedangkan sedimentasi ini yaitu proses pengendapan di mana masing-masing partikel tidak mengalami perubahan bentuk ukuran maupun kerapatan selama proses pengendapan berlangsung. Setelah diaerasi dan sedimentasi, kemudian proses filtrasi. Proses filtrasi ini yaitu proses penyaringan untuk menghilangkan zat padat tersuspensi dalam air melalui media berpori. Setelah penyaringan, maka dapatlah air bersih yang siap digunakan. Ketika air lahan gambut terjadi pengeringan, maka dapat meningkatkan potensi kebakaran di lahan gambut. Dalam kondisi seperti itu, api akan membakar bahan-bahan yang ada di atas permukaan lahan gambut, seperti pepohonan, semak, dan yang lainnya. Selanjutnya, api tersebut menyebar secara tidak menentu ke bawah permukaan. Gambut yang terbakar menghasilkan energi panas yang lebih besar dari kayu atau arang yang terbakar. Api yang menjalar ke bawah permukaan tanah menyebabkan pembakaran yang tidak menyala, sehingga
hanya asap putih yang terdapat di atas permukaan. Hal inilah yang menyebabkan kegiatan pemadaman kerap sulit dilakukan. Senyawa utama di dalam air gambut yaitu asam humat, asam pulpat, dan humin yang merupakan zat pewarna di dalam air gambut. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.